dengan prestasi yang semakin bergaung. 8 tahun kami jalani tanpa henti. Mengapa harus ada kereta cepat Jakarta-Surabaya? Membangun, menghadapi tantangan, menepis segala keraguan. Sekarang, Wush sudah mengantar. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Viral akhir tahun 2024 tentang berita kereta cepat alias Wush. Viral karena masa liburan penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung terisi penuh. Bahkan 1 tahun terakhir menembus angka 6,6 juta penumpang dan tidak akan lama lagi bisa menembus angka 8 juta penumpang. Hal ini akan mematahkan mitos BEP kereta cepat Wush 130 tahun alias hingga keturunan ketiga rakyat Indonesia. Ditambah juga viral tentang wacana perpanjangan kereta cepat KCIC dari Bandung hingga ke Surabaya. KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina yang mengelola Wush semakin percaya diri memasuki tahun kedua dalam mengelola dan mengoperasikan kereta generasi baru yang mampu melaju hingga 360 km per jam. Mereka mewacanakan perpanjangan jalur dari Halim, Jakarta Timur ke Tegaluar, Bandung Timur sepanjang 142 km hingga kemudian akan diteruskan hingga ke Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Kemampuan untuk membangun dan mengoperasikan Wush sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagian teknisi PT Kereta Api Indonesia atau KAI sudah menguasai pengendaliannya. Walau masih ada beberapa hal teknis yang disembunyikan oleh tenaga-tenaga teknis dari RRC, dan transfer teknologi belum sepenuhnya terjadi. Oh ya, admin juga telah menayangkan video pendek tentang kereta cepat hasil feasibility study kereta cepat Jakarta-Surabaya 3 hari lalu. Jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini silahkan bergabung dengan pencet tombol subscribe. Channel ini berfokus pada infrastruktur dan transportasi baik nasional maupun internasional. Kita lanjut bahwa dalam video pendek sebelumnya admin tayangkan bahwa KCIC mewacanakan 3 alternatif jalur trace untuk menyambung dari Bandung ke Surabaya alias Jakarta-Surabaya dan telah melakukan feasibility study awal serta mempunyai kecondongan beberapa alternatif. Alternatif pertama untuk trase dimulai dari Bandung ke Surabaya yaitu melalui Kroya dan Yogyakarta, atau di jalur paling selatan yaitu sejauh 629 km. Diperkirakan bisa ditempuh dalam 180 menit. Kemudian ada jalur atau trase kedua lewat Cirebon dan Purwokerto sepanjang 679,2 km. Kemudian perjalanan selama 193 menit. Atau alternatif ketiga yaitu jalur Pantura Bandung ke Surabaya melewati Cirebon dan Semarang dengan jauh ataupun jarak 642 km memerlukan waktu 184 menit. Jalur selatan atau trase selatan melalui Kroya dan Yogyakarta mungkin termurah ongkos pembangunannya. Namun bukan berarti hanya perkalian biaya pembangunan Wush Jakarta-Bandung yang diperhitungkan, yang jaraknya 629 km kali 142 kali Rp 110,16 triliun. Jadi kalau melalui jalur selatan atau Kroya Yogyakarta ini total biayanya akan mencapai 489,9 triliun. Jadi nantinya pemerintah tidak serta-merta menerima begitu saja rekomendasi ini. Akan ada pembahasan mendalam seperti yang dikatakan oleh Menko AHY 23 Desember 2024 bahwa pemerintah harus mengkaji secara mendalam. Kereta cepat ini juga banyak yang bertanya, tetapi menurut saya memang ini akan terus kita kaji dan saya akan pelajari lebih detail lagi. Tetapi paling tidak saya melihat ini penting, ini sesuatu yang akan menjadi game changer kalau bisa diwujudkan. Ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan juga dukungan dari berbagai pihak. Tetapi kalau ini sekali lagi bisa diwujudkan, menghubungkan Jakarta, Surabaya misalnya begitu, lintasan yang digunakan oleh
puluhan bahkan ratusan juta penduduk, saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat bukan hanya monumental tetapi juga akan sangat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Akan saya pelajari, saya tidak akan menyampaikan secara detail terlebih dahulu karena memang ini adalah fase saya untuk bisa lebih memahami permasalahan sekaligus juga mempelajari target-target yang ditetapkan sebelumnya. Iya, sekedar untuk flashback, jalur WUS Jakarta-Bandung atau kereta cepat Jakarta-Bandung harus menembus 13 buah terowongan dengan panjang total 16,83 km, terpendek 150 meter dan terpanjang 4.478 meter. Antara Bandung, Kroya, dan Kebumen terlihat tantangan besar, termasuk juga harus menembus belasan gunung dan bukit. Begitu lepas Cicalengka, Bandung Timur. Sementara itu pada jalur alternatif kedua Bandung ke Surabaya lewat Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta yang nampaknya nanti melewati juga Purworejo sepanjang 679,2 km juga setali 3 uang cukup berat karena harus melewati berbagai bukit dan pegunungan. Selain lembah yang harus diuruk, juga harus membangun jembatan panjang di berbagai bengawan yang lebih lebar dari sungai di Jawa Barat dan kawasan Karisidenan Banyumas yang berbukit-bukit dan terdapat setidaknya 2 sungai besar. Sementara itu untuk jalur alternatif ketiga atau alternatif jalur utara atau Pantura, yaitu Bandung Surabaya melalui Cirebon dan Semarang, mungkin merupakan jalur yang ramah dan murah. Jalur Pantura minim gunung, membuat jarak sekitar 642 km dan waktu tempuh 3 jam 4 menit. Tetapi harus bolak-balik ke selatan dulu sampai Bandung, lalu ke Cirebon, sehingga hilang waktu perjalanan sekitar 45 menit. Jalur Pantura juga berpotensi lahan labil dan banjir, serta kecemburuan sosial karena Pantura telah dikenal sebagai jalur infrastruktur bahkan sejak zaman Belanda, alias sudah kaya infrastruktur selama 200 tahun lebih. Sementara itu untuk perbandingan dengan angkutan lain, WUS jelas lebih perkasa, efisien, aman, dan nyaman. WUS dari Halim ke Padalarang memakan waktu 37 menit. Sudah termasuk berhenti selama 2 menit di Karawang. Sementara KA Argo Parahyangan memakan waktu 2 jam 20 menit. Dihitung dari Padalarang sampai stasiun Jatinegara. Dengan tarif kelas ekonomi Rp 150.000 lebih cepat sedikit dibanding kendaraan pribadi lewat tol. Soal kenyamanan, WUS mengalahkan semuanya. Minim guncangan, tempat duduk kelas ekonominya saja lebih bagus dari jok mobil angkutan umum lah ya, yang tarifnya 180-200.000. Tarif WUS hanya Rp 150.000 untuk ekonomi hingga 450.000 untuk kelas utama. Tetapi tergantung saat puncak atau peak season atau low season. Ya, admin hanya bisa berdoa dan mendorong agar pembangunan infrastruktur yang modern, aman, dan nyaman serta efisien agar dibangun di seluruh pulau di Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya mampu dengan syarat berantas korupsi, tangkap koruptornya, dan sita duit serta aset para koruptor. Dari catatan dan perjalanan sejarah, sumber daya alam Indonesia dikeruk Amerika Serikat dan Eropa sehingga mereka punya infrastruktur canggih, gedung tinggi, dan negaranya makmur. Cina, Korea, dan Jepang pun maju dan lebih makmur dari Indonesia karena jualan alat elektronik dan otomotif di Indonesia. Kalau cuma membangun IKN 400 triliun, kereta cepat Jakarta-Surabaya 500 triliun, itu cukup tangkap 3 koruptor kakap dan sita harta dan duitnya. Nggak usah debat dari mana anggaran dan duitnya membangun infrastruktur, lur. Nah, untuk para penonton yang berada di lokasi ketiga jalur alternatif dan trase alternatif dan sama-sama ngiler ingin dilalui kereta cepat WUS Jakarta-Surabaya, silahkan baku hantam di kolom komentar. Sementara itu admin arep muadi yang gesit ngoceh baik mau kencot kok.